Halo semuanya, setelah sekian lama aku nggak ngebikin video rekomendasi. Di sini aku mau ngerekomendasikan ke kamu mengenai komik atau mungkin manga kali ya. Dan setelah aku pikir-pikir, aku juga jarang ngebikin atau membuat video yang benar-benar spesifik membahas tentang komik. Jadi makanya di sini aku mau langsung kasih ke kamu 5 rekomendasi komik yang mungkin bisa jadi bacaan kamu, baik itu di liburan ataupun di hari-hari biasa. Cie. Langsung aja kita mulai yuk ke videonya. Nah, di sini tuh yang pertama adalah Doraemon Petualangan karyanya Fujiko F. Fujio. Jujur aku lupa sebenarnya nama serinya tuh apa, tapi gambar covernya tuh ada dinosaurusnya gitu. Dan ya kalau di judulnya memang Doraemon Petualangan sih. Seingat aku ini ada komik kedua, tiga dan seterusnya gitu, tapi aku baru baca yang komik pertamanya aja. Dan ini baca komik ini tuh bikin nostalgia gitu karena dulu aku benar-benar sering banget lihat Doraemon. Tapi ketika dibentuk dalam komik itu apa ya? Lebih ngefeel gitu lah ya, dan di sini alurnya tuh lebih bisa terikuti atau lebih terstruktur gitu, dan juga unsur persahabatannya itu lebih kerasa sebenarnya sih kalau yang di komik. Karena biasanya kalau kita nonton tuh kan kayak cuman dikasih ya udah yang udah jadi gitu kan. Tapi kalau yang di komiknya ini benar-benar aku bisa ngerasain apa ya, unsur persahabatannya itu ya, dari Nobita, Doraemon dan teman-temannya itu loh ya, kalian tahu kan nama karakternya. Dan juga di bagian akhir itu aku suka karena sedikit mengandung bawang yang ya itu tadi sih, pokoknya aku suka. Dan aku juga suka mengenai bagaimana dinosaurusnya itu dimasukkan ke dalam cerita ini yang benar-benar kayak apa ya khasnya Doraemon lah ya. Kalian tahu kan Doraemon ini suka melakukan time travel. Jadi di sini unsur time travelnya juga kerasa banget. Reviewnya atau mungkin ya ulasan secara lengkap bisa kalian cek di video yang ada di atas kanan. Kemudian di sini ada Spy Family yang ditulis oleh Tatsuya Endo. So far di sini aku tuh baru baca sampai 2 volume, meskipun aku udah punya volume ketiganya tapi belum dibuka, ya sabar aja. Jadi makanya kalau di screen kalian cuma bisa ngelihat 2 cover, ya berarti itu ketika video ini dibikin itu memang aku masih baca sampai volume keduanya. Tapi kalau kalian ngelihat udah ada 3 cover, berarti waktu ngedit itu aku udah baca 3-tiganya ya. Berharap sih aku kayak gitu ya. Oke, balik lagi di sini tuh kenapa aku suka dan merekomendasikan karena memang ceritanya itu fresh, kayak apa ya? Jarang aku temukan di cerita-cerita lain. Bahkan di novel pun aku kayak jarang menemukan cerita tentang spy atau mata-mata yang membentuk keluarga bohongan gitulah ya. Ini sebenarnya bukan spoiler karena kayaknya semua orang udah tahu cerita tentang Spy X Family ini, kalau memang ada sebuah mata-mata yang membentuk keluarga palsu. Jadi ya premisnya memang seperti itu. Dan pokoknya terbentuknya keluarga palsu ini tuh karena tujuan si mata-mata ini, yang tokoh utama mata-mata ini apa ya istilahnya tuh, dia ingin menyerang musuhnya gitu loh, tapi dengan cara yang halus dan cara yang benar-benar terstruktur. Dan aku suka banget karena di volume pertamanya itu kayak kok bisa ya membangun atau merencanakan permusuhan atau pertikaian dengan cara kayak gitu. Pokoknya bagus banget sih, kalian harus baca. Tapi di sini bukan setahu aku sih, kalau aku lihat di toko buku volume 1 sama volume 2 itu udah pada ludes. Jadi kalian kalau mau dapetin buku ini, komik ini ya agak sedikit war sih. Jadi kamu cobain dulu aja sih. Ya setahu aku kayaknya ini juga ada digitalnya, tapi aku juga gak tahu ya. Kemudian di sini itu ada Soramio Club yang ditulis oleh Kazumi Umekawa. Mungkin ini juga udah jarang yang ngebahas atau jarang yang ngejual gitu, karena ini aku juga pinjam dari Pojok Literasi ya waktu itu. Dan ini aku sukanya itu karena temanya itu adalah menyangkut tentang persahabatan lagi-lagi, tapi dikemasnya itu dengan cara yang beda. Karena di sini juga ada memasukkan unsur sekolah gitu atau eskul ya, eskul astronomi, jadi klub astronomi gitu. Dan aku juga suka bagaimana apa ya,
istilahnya itu persahabatan kalau di komik ini tuh tidak mengenal sikon. Jadi kayak bener-bener kondisi yang tidak memungkinkan bagi tokoh utamanya itu ternyata bisa mempertemukannya ke sebuah kondisi yang bikin dia tuh jadi mengerti sifat dan karakter orang lain. Jadi ya intinya si tokoh utama ini tuh apa ya, curious gitu karena ada salah satu geng di sekolahnya itu yang terkenal aneh, tapi suatu saat ujung-ujungnya si tokoh utama ini harus berteman dengan geng itu karena satu dan lain hal, dan itu menyangkut si klub astronomi itu. Jadi pokoknya aku suka banget, message-nya dapet, dan kita juga bisa belajar astronomi sih di dalam sini. Nah, komik yang keempat ini tuh adalah My Platinum Lady karyanya Yagami Shite. Ini itu hampir mirip sama Spy Family karena apa sih namanya? Latar tempatnya itu ada di akademi atau di sekolah gitu. Dan ini aku suka karena ada suatu hal yang harus dipertaruhkan oleh tokoh utamanya, yaitu gelar yang namanya itu Platinum Student. Jadi Platinum Student ini tuh diberikan kepada siswa-siswa yang ranking 1 gitulah ya. Dan tokoh utamanya di sini ya juga pengen untuk dapetin itu karena dia mikir apa ya, kalau dapetin gelar itu dia itu akan dibebaskan dari biaya sekolah dan semacamnya gitu. Tapi ya dia paham dong kalau yang pengen gelar itu nggak cuma dia aja, jadi dia di situ berusaha banget sampai akhirnya ya ada konflik yang akhirnya kayak sedikit memecahkan mereka gitu sih. Dan di sini juga akan dipertemukan dengan tokoh lain yang tiba-tiba jadi terjerat dalam konfliknya. Pokoknya aku suka dan aku juga berencana untuk cari volume 2 dan 3 karena ini adalah lanjutannya sih, dan setahu aku berhenti di volume 3. Jadi ya kalian bisa coba cari. Kayaknya di toko Oren ada, aku belum cek sih sebenarnya, tapi ya biasanya ada. Nah, ini adalah judul terakhir dari rekomendasi ini, yaitu Dead Summer 1959 atau 1959 kali lah ya, yang ditulis oleh Ashibi Fukui. Untuk judul yang ini tuh aku baru banget baca di bulan Juni kemarin, dan aku nggak nyangka aku bakalan suka sama komik yang ini. Kalau aku ngecek di bagian belakangnya itu, di situ ada tulisan ini tuh kayak boys comic gitulah ya tulisannya itu. Atau kalau katanya temanku ini tuh semacam sports manga atau pokoknya komik yang berisikan apa sih namanya? Komik yang berisikan tentang olahraga. Dan memang di sini menyangkut olahraga yaitu baseball. Dan di sini aku suka karena baseball ini dijadikan sebagai apa ya istilahnya itu tema atau passion yang digeluti oleh tokoh utamanya yang namanya Natsuki. Bentar, aku kayaknya salah deh. Sebenarnya bukan Natsuki ya, apa? Kayaknya bukan Natsuki, nanti aku taruh aja di screen atau mungkin aku cari tahu dulu bentar. Ternyata namanya Natsu, nggak pakai Ki ya, tolong. Beneran aku cek ya. Jadi intinya Natsu ini ya dia punya passion untuk bermain baseball, dan suatu ketika tuh SMA-nya itu dikirim untuk apa ya, main di sebuah apa ya, di sini tuh disebutnya Koshien. Jadi Koshien itu kayak pertandingan babak terakhir gitu dari sebuah permainan baseball. Dan ceritanya di sini SMA-nya si Natsu ini udah 60 tahun gak pernah merasakan Koshien, karena yang terakhir kali menembak Koshien itu adalah si kakeknya Natsu. Kebetulan banget gak tuh. Jadi di sini Natsu ya apa ya istilahnya tuh dia pengen membuktikan kalau dia tuh emang bisa. Tapi nggak disangka-sangka dia itu ternyata mengalami time travel ke tahun 1959. Dan itu aku nggak nyangka sih sebenarnya kalau akan ada unsur time travelnya, tapi sebenarnya bagus dan diselipinya tuh juga mulus gitulah ya. Jadi makanya ini aku sangat merekomendasikannya. Nah, itu tadi adalah 5 komik yang mungkin bisa jadi bacaan kamu di liburan ini atau kapanpun. As I said, kalau kamu punya rekomendasi lain dari komik bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan aku akhiri dulu videonya sampai sini, and I'll see you in my next one. Bye bye.